berturut kawan-kawan sebaya saya, yang satu di pondok pesantren di Kawal, kemudian yang satu lagi sama-sama merantau Pak dengan saya di sini dari Jawa Barat, meninggal. Dan ya istilahnya malamnya ngobrol, paginya sakit, malamnya meninggal. Itulah. Nah, artinya kita yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bernapas, betul? Ini nikmat luar biasa. Sempat napas ini bisa kita gunakan untuk memuji Allah, betul? Itu akan menjadi kebaikan yang tak ternilai untuk akhirat kita. Sebelum saya lanjut, berkenanlah ya kita semua mendoakan dua kawan saya itu. Yang pertama Kang Abdurrahman, kemudian yang kedua Pak Ustadz di pesantren Idris. Kita doakan mudah-mudahan beliau berdua menuju perjalanan akhiratnya ada dalam perlindungan Allah, ada dalam naungan Allah, ada dalam ampunan Allah. Kuburannya mudah-mudahan diterangi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Pak. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, memuji Allah ini penting untuk saya jelaskan karena memuji ini hampir biasa kita dengar, betul. Setiap ustaz ceramah pastilah memuji Allah. Bahayanya Pak, sesuatu kalau dah biasa nih tak terasa luar biasa, nah itu ya. Jadi sesuatu yang biasa sungguhnya dia luar biasa, tapi dah biasa kita lihat, tak terasa luar biasa. Kayak matahari kan luar biasa tuh, terbit. Bapak yakin enggak nak terbit? Yakin enggak? Matahari ini terbit, yakin enggak? Permasalahannya siapa yang pegang kunci itu? Ada kabar enggak dari Allah? Nak ku terbitkan lagi? Belum kan? Maka di Quran diingatkan, Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullahi ya'tikum bidia afala tasma'un. Coba sampaikan olehmu wahai Muhammad kepada umatmu, tolong kasih tahu dengan diriku, andai aku, kata Allah, membuat malam itu berlangsung sampai hari kiamat, ada henti malam, adakah Tuhan selain Allah yang boleh mendatangkan cahaya demi hilangnya malam? Artinya apa? Malam itu datang tak kebetulan, malam itu datang didatangkan. Paham ya? Di ayat berikutnya Allah sampaikan, coba bagaimana pendapat kalian andai siang itu oleh Allah dibuat berlangsung sampai hari kiamat, tak datang malam. Adakah Tuhan selain Allah yang boleh mendatangkan malam di mana kalian boleh beristirahat di malam itu? Tidakkah kalian berakal? Artinya siang pun datang didatangkan, malam pun datang didatangkan. Nah matahari itu terbit Pak, nanti insya Allah itu diterbitkan. Yang nerbitinnya siapa? Allah. Nah, cuman karena dah biasa tak terasa luar biasa. Kayak sehat lah, betul lah? Kayak sehat.
30 tahun kita sehat. Tak terasa luar biasa. Nginjak ke 31 sakit. Oh, baru terasa nikmatnya sehat. Nah, nikmatnya sehat. Nah, kita pun penting untuk memahami kenapa puja dan puji itu dilapaskan oleh para mubalik, khatib, betul? Nah, termasuk saya tadi kan, setelah bersalam, maka saya memuji Allah. Nah, istimewanya pertama, Bapak lihat Quran. Quran itu kan 30 juz, betul gak? Coba Bapak lihat surat pertama di Quran apa? Al-Fatihah. Apa isi Al-Fatihah itu? Setengah surat Al-Fatihah itu pujian kepada Allah, sanjungan, pengagungan terhadap Allah. Maka dalam hadis qudsi, Rasulullah SAW menyampaikan, Allah berfirman, kubagi solat itu, kata Allah, menjadi 2 bagian, setengah untukku, setengah untuk hambaku. Ketika menjelaskan sholat, maka dalam hadis itu disebutkan, ketika hamba berfirman, ketika hamba berkata alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah menjawab, hambaku memuji aku. Ketika hamba berucap ar-rahmanir rahim, hambaku menyanjung aku. Ketika hamba berkata maliki yaumiddin, maka Allah berfirman, hambaku mengagungkan aku. Oh, disebutkan sholat tapi isinya apa? Fatihah. Nah, sampai maliki yaumiddin dari bismillah, nah itu adalah pengaguan, pujian, sanjungan hamba kepada Allah. Sebelum kita berbicara hukum sholat, sebelum kita berbicara hukum zakat di Baqarah kan, sebelum kita berbicara hukum haji di Al-Baqarah, itu dimulai dengan pujian terlebih dahulu. Paham Bu ya? Nah, itu esensi memuji Allah. Sebegitu pentingnya memuji Allah, maka firman pun, betul? Yang 30 juz itu dimulai dengan pujian terlebih dahulu. Nah, Bapak lihat di WA yang qori lagi maulidan katanya kan, meninggal di Kalimantan Selatan, nyebar itu kan. Ada Bapak pernah lihat? Apa yang dibaca beliau itu? Wa tahiyyatuhum yauma yalqaunahu salam. Penghormatan yang mereka dapatkan ketika mereka ahli surga bertemu dengan Allah, apa yang mereka pertama kali dengar? Allah bersalam kepada mereka. Coba Pak, bersalam kepada mereka, itu apa artinya? Allah mengucapkan kebahagiaan, keridhoan, kerestuan terhadap orang yang waktu di dunianya senang memuji Allah. Jadi makanya kalau kita senang memuji Allah, terpuji kita di akhirat, insya Allah. Kemarin kan sudah saya bagikan ya, doa setelah makan, betul lah, masih ingat? Ya baca PR tuh. Masa harus dites satu-satu? Paji dulu coba. Lupa? Yo bareng. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Coba ulang lagi. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Udah ditempel di meja makan belum? Udah. Nah, kalau udah ditempel nanti tinggal baca. Tak nanggung-nanggung Pak, saking ridhonya Allah dengan orang yang senang memujinya.
Rasul sampaikan, Allah ampuni dosa-dosa dia dari detik itu ke belakang. Paham ya? Diampuni dosa-dosa kita yang telah terjadi di masa lalu kita. Nah, maka dikisahkan dalam Quran, nanti mudah-mudahan kita jadi penghuni surga, amin ya rabbal alamin. Ya, dalam surga itu disebutkan dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu Pak, itu adalah kebaikan dunia dan juga ikon akhir. Jadi di akhirat itu tak ada orang yang mengembalikan apapun kecuali kepada Allah. Para orang tua yang saya muliakan, bagi penceramah, bagi khatib atau siapapun yang berbicara, itu kan disunahkan memulai omongannya dengan hamdalah kan? Itu. Apa maknanya? Intinya, setelah dia memuji Allah, maka ucapan dia berikutnya itu harus mengacu ke sini, harus bermuara kepada memuji Allah. Jangan ada ucapan, jangan ada pembicaraan yang bertabrakan, berseberangan dengan alhamdulillah. Paham ya? Jadi kayak apa ya kalau dalam kita bertata negara ini apa? Kayak Undang-Undang Dasar 1945. Itu kan pokok tertinggi undang-undang di NKRI, betul. Maka undang-undang di bawahnya, betul. Undang-undang pertanahan, undang-undang nikah, betul. Undang-undang lalu lintas. Tak boleh bertabrak dengan Undang-Undang Dasar 45. Nah, maka alhamdulillah itu adalah kalimat thayyibah yang pasti benar. Paham Pak ya? Jadi kalau Ustadz ceramah, sungguhnya kebenaran yang mutlak itu ketika dia ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Setelah dia berbicara panjang lebar ke depan, itu mungkin salah, mungkin benar. Paham Pak ya? Yang benarnya itu ya itu yang pertama, alhamdulillahirabbil alamin. Itu mutlak Pak, itu mutlak benar. Tapi kalau dia sudah ngalor ngidul, cerita Quran, persepsi dirinya, cerita hadis dalam pemikiran dirinya, itu mungkin benar, mungkin salah. Qurannya benar. Tapi kalau sudah dipersepsikan oleh yang berbicara, itu kemungkinan salahnya ada. Paham ya? Tapi kalau sang penceramah itu bilang alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian adalah milik Allah, Tuhan semesta alam. Itu Pak, mutlak benar. Paham Pak ya? Nah, maka keseriusan kita berbicara, keseriusan kita mendengar saat ceramah itu dimulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Kalau berikutnya itu dah 50-50 antara benar dan salah. Paham Pak ya? Jadi makanya alhamdulillah ini jangan pernah lupa kita baca alhamdulillah. Kalau kita 5 kali sholat sehari semalam, pasti memuji Allah. Tak nanggung-nanggung Pak. Pujian kepada Allah itu yang wajib adalah sebanyak jumlah rakaat sholat. Sholat kan 17 rakaat. Setiap rakaat harus ada memuji Allah. Betul enggak? Setiap rakaat Fatihah itu kan harus dibaca. Maka disebut dalam tafsir Al-Fatihah itu adalah disebut sebagai surat Al-Kafiyah. Al-Kafiyah itu apa? Yang membuat sholat cukup dengan membaca dia, tak tergantikan oleh yang lain. Nah, inti Fatihah itu adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hari ini bicara puji aja ya. Nah, itu nanti berikutnya baru bicara sholat. Pujian hamba kepada Allah itu Pak, itu muncul setelah dia mengimani Allah. Maka ikon orang beriman itu mau muji Allah. Gimana kita nak muji Allah kalau kita tak percaya dengan Allah? Dan pun tak cukup percaya kepada Allah, tetapi dia harus meyakini Allah itu maha
sempurna. Kalau dia sudah yakin beriman kepada Allah dan meyakini Allah yang dia tuhankan itu maha sempurna, maka dia akan melihat, menyaksikan seluruh perbuatan Allah adalah kebaikan, kesempurnaan, tidak ada sedikit pun kurang. Nah, kalau kita sudah melihat seperti itu terhadap Allah, maka apapun yang kita saksikan pasti pujian. Betul gak? Pasti pujian. Coba Bapak baca Asmaul Husna, itu kan banyak tuh. Asmaul Husna. Ini kan nama-nama Allah yang terbaik. Seluruhnya adalah kesempurnaan Allah. Itulah, seluruhnya kesempurnaan Allah. Tidak ada Allah kurang. Maka apapun yang disaksikan oleh kita di alam raya ini, meskipun akal kita tak bisa menjangkau kepada hakikat kebaikan dari peristiwa itu, orang yang beriman kepada Allah dan meyakini kesempurnaannya pasti akan bilang alhamdulillah, terpuji Allah dengan segala keputusan. Paham Pak ya? Jadi alhamdulillah itu penjewantahan daripada iman. Jangan salah. Alhamdulillah itu penjelmaan nyata daripada iman. Nah, maka kita yang sudah meyakini Allah sebagai Tuhan, betul, sudah meyakini kesempurnaannya oleh Rasul, tiap pagi itu cobalah katanya, ingatkan dirimu, betul lah, ingatkan ruhmu, engkau ridho bertuhankan Allah, engkau ridho beragamakan Islam, engkau ridho berasulkan Muhammad. Maka tiap pagi itu disunahin paling tidak 3 kali ya, dengan sorenya kita berucap apa? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Udah pada hafal belum? Ya ulang, kalau belum hafal ulang, kalau sudah hafal tak. Oke, saya ulang sekali-sekali ya, ibu ikut. Raditu billahi rabba ya wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya, bersama-sama 1, 2, 3. Emang kalau udah sepuh nih memang agak susah ya, nggak apa-apa. Atau kita bareng. Ini harus jadi oleh-oleh, jangan ngaji terus tapi tak ada yang bisa kita bawa balik, betul lah. Sikit tapi ada yang nyangkut, ya. Ya ulang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Nah, saya terjemahin. Raditu billahi rabba. Saya ridho, saya puas. Ridho tuh puas lah bahasa gitu. Ya, biar senang. Puas belum katanya? Puas. Artinya sudah sepenuhnya gitu kan. Kalau ridho nih kesannya Bapak harus mikir apa ridho. Kalau puas kan ngerti. Betul. Saya puas bertuhankan Allah gitu. Raditu, saya puas billahi, oleh Allah, Rabban, sebagai Tuhan. Nah, ketika nerjemahin Tuhan pun kadang abstrak Pak. Tuhan itu apa sih? Betul lah. Apa lihat tafsir. Ketika Rabbal Alamin ditafsirkan oleh para ulama, makna Rabb itu adalah Khaliqul Alam, Malikul Alam, Mudabbirul Alam. Itu Rabb.
Tuhan semesta alam. Maknanya Allah tuh yang nyipta alam raya. Allah tuh yang memiliki alam raya. Allah tuh yang ngatur alam raya. Termasuk alam raya itu bagiannya adalah kita, manusia. Paham bu ya? Aku ridho dicipta, aku puas dicipta Allah. Aku puas dimiliki Allah. Aku puas diatur Allah. Puas dengan 3 hal tadi. Aku puas Allah sebagai penciptaku. Aku puas Allah sebagai pemilikku. Aku puas Allah sebagai pengaturku. Coba kira-kira kalau puas berarti Allah tuh sempurna. Nah, karena melihat Allah tuh, menyaksikan Allah tuh sempurna, maka yang keluarnya dari sini bukan gumaman, bukan celaan, betul? Bukan cacian, tapi pujian. Maka terucaplah alhamdulillah. Nah gitu Pak, ngertos alhamdulillah itu latar belakangnya itu. Latar belakang kita ngucap alhamdulillah kayak gitu. Paham enggak? Kan ucapan tuh harus ada motivasinya toh. Harus ada motivasinya. Hebat, Allahu Akbar. Apa motivasinya tuh kan? Nah gitu kan, harus ngerti motivasi. Masa tiba-tiba ngomong. Kalau tiba-tiba ngomong tak ada motivasi, latah namanya. Betul lah? Ayo betul tidak? Tiba-tiba ngomong janggut katanya. Apa ngomong janggut? Latah, budak latah. Paham enggak? Tapi kalau kita ngomong dengan kesadaran pasti ada latar belakang. Nah, latar belakang ngucap alhamdulillah tuh, betul lah? Karena kita mengimani Allah sebagai Tuhan, mempercayai Allah tuh maha sempurna, tak ada kurang. Paham ya, Pak? Maka kita menyaksikan penciptaannya, maka kita menyaksikan pengaturannya, maka kita menyaksikan kepemilikannya sempurna. Nah, orang kalau sudah bilang sempurna, pujian Pak. Paham ya, Pak? Kalau kita manusia mah tidak Pak, tak bisa. Ya? Itu tak bisa. Manusia mah tidak dari seluruh sudut sempurna. Pasti ada kurang. Betul lah. Nah, cobalah ibu lihat. Jangan jauh-jauh suami ibu. Betul lah. Duitnya banyak, cuman mohon maaf lelet, katanya kan? Lelet itu kan ketidaksempurnaan. Betul lah. Atau bapak tengok istri bapak, wih cantik minta ampun, tak ada banding katanya. Nah, cuman itu tadi boros. Ada cumannya, betul lah. Senantiasa ada Nah, yang tidak akan ada cuman itu siapa? Satu, Allah. Maka kita kata kul huwallahu ahad. Dia yang sempurna itu hanya satu. Paham Pak ya? Maka Bapak jangan mencari kesempurnaan dari manusia, karena takkan pernah menemukan itu selain pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pada diri Rasulullah, Allah sudah sampai di Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau tuh berada di atas kesempurnaan akhlak yang di selain Rasul tidak. Paham Pak ya? Nah, itu. Maka jangan pernah berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita bisa menyaksikan sesuatu yang mengerikan, yang menyedihkan, yang membuat air mata terurai, betul lah, berlinang, berisak. Tetap Bapak harus melihat ini dicipta Allah. Pasti di dalamnya ada kebaikan. Cuman kita belum bisa menjangkaunya atau tidak bisa menjangkau. Maka ada hamdallah yang spesial untuk hal-hal seperti itu. Gimana ucapannya? Alhamdulillahi ala kulli halin. Gimana Pak? Alhamdulillahi ala kulli hal. Biasanya Pak Imam itu kan nyambung ke Allahu Akbar kan, setelah alhamdulillah ngomong gitu kan. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam seluruh keadaan.
dalam seluruh keadaan. Paham Pak ya? Jadi alhamdulillah nih Pak, nyambungnya dengan tauhid, dengan pengesaan Allah. Orang beriman, ya, orang yang beriman, yang menuhankan Allah saja, tidak ada yang dipandang di alam raya ini kecuali itu semua adalah ciptaan Allah. Dan mohon maaf, kadang memahami ciptaan pun kadang kita hanya memahaminya tuh kepada materi gitu ya. Betul? Padahal dalam Quran penciptaan Allah tuh tak hanya materi, termasuk perbuatan kita pun. Betul? Termasuk perbuatan kita pun, sholat kita tadi, atau duduknya kita sekarang, ngomongnya saya, itu oleh orang beriman diyakini ini ciptaan Allah. Kalau omongan saya bukan ciptaan Allah, berarti ada selain Allah yang mencipta omongan saya. Masa ada banyak pencipta? Padahal kita sudah berikrar, qul huwallahu ahad. Cuman masuk enggak kira-kira? Kalau tak masuk kita ulang nih. Ini bahaya nih Pak kalau tak masuk. Maka kalau kita berbuat baik, yang dipuji diri atau Allah? Hah? Kalau Bapak berbuat baik, yang dipuji itu diri Bapak atau Allah? Allah. Kenapa yang dipuji dia? Padahal yang berbuat kata Bapak. Itu dia jawaban. Aku nih bisa begini karena dia yang menciptakan. Maka tak muji diri, tapi memuji yang menciptakan. Itulah ada ikon yang harus kita omongkan senantiasa, la haula wala quwata illa billah. Tadi muazin kita, siapa muazin tadi kita? Kan manggil beliau, hayya 'alas shalah. Panjang tadi kan? Apa jawaban Bapak? Hayya 'alas shalah. Apa jawaban Bapak? Kan lucu. Gini, hayya 'alas shalah tuh kita bahasakan pakai jalan Sampedan. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya itu kan mari. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Ayo gimana jawabannya? Harusnya mari dong. Mari makan, ya marilah. Kan begitu. Ini mana sholat yuk. Jawabannya lain, la haula wala quwata illa billah. Ngertos tak Pak? Ulah. Salat yuk lah, bahasa kitanya gitu ya. Salat yuk. Jawaban Bapak enggak. La itu enggak gitu lah. La itu kan negasi. Nolak lah. Ya, bahasa Arabnya la, bahasa kitanya tidak. Sholat yuk, la. Maknanya apa? Tidak ada daya di diri saya untuk sholat seperti yang kau ajarkan, illa billah, kecuali bersama Allah. Tanpa Allah saya tak bisa sholat. Paham Pak ya? Saya tak bisa tegak berdiri tanpa Allah. Gitu maksudnya Pak. Cuman kita nih dah lama Pak merasa kita yang buat. Jadi Allah tuh tak terasa. Yang nyolatkan kita. Ayo setuju tidak? Ini masalah setuju dan tidaknya. Atau mau mikir dulu? Berat ya? Tapi Bapak harus paham itu. Orang beriman harus mengerti. Kalau Bapak yang baik, ngapa yang dipuji Allah? Kan lucu. Pujilah diri sendiri, wong yang buat baik Bapak. Tapi Bapak bukan begitu. Bahkan syariat ngelarang memuji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaq. Jangan kau sucikan dirimu. Allah lebih ngerti dengan isi hatimu. Paham Pak? Kan kita muji diri sendiri jelek. Aku hebat kata kita. Kata orang mah kepedean dia, gitu kan? Syariat aja mencela.
Paham Pak ya? Ini alhamdulillah nih kan bahasa yang sering kita dengar. Coba Bapak sholat tadi, ingat-ingat sholat Bapak. Berapa kali Bapak muji Allah? Waktu Bapak ruku, dipujikah Allah sama Bapak? Dipuji toh. Bapak bilang subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Wa bihamdi itu muji Allah ya. Bapak bangkit ke atas. Sami Allah liman hamidah. Hamidah itu kan muji. Lah tegak berdiri itidal namanya apa yang kita kata? Rabbana walakal hamd. Wahai Allah, Tuhan kami, segala puji milikmu. Bapak turun ke bawah, sujud namanya. Ayo coba kata di situ apa Bapak ucap? Subhana rabbiyal wa bihamdih. Tak ada pujian yang terlewatkan. Coba duduk. Rabbi firli warhamni, dipanggil lagi. Rabbi itu Pak, itu sanjungan, pengakuan akan eksistensi Allah. Rabbi itu. Maka sebelum meminta tuh panggil dulu. Mau nama al-a'domnya Allah, mau sifatnya Rabbi, gitu kan? Rabbi itu sifat. Yang tadi itu Khalik, Malik, Mudabbir, pencipta, pemilik, pengatur. Panggil tuh. Paham ya? Tak ada momen dalam sholat kecuali Allah dipuji oleh kita. Maka di kehidupan nyata pun tak ada momen yang Tuhan tidak terpuji. Tidak ada momen yang Allah tidak terpuji. Kan sholat itu miniatur hidup. Betul gak? Maka muqaddimah Bapak sholat gimana? Wajjahtu wajhi lillazi fatoros samawati wal ardo. Aku hadapkan diriku kepada pencipta langit dan inna sholati wa nusuki wa mahyaya. Itu kan? Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku. Mahya itu hidup kan? Untuk itu sebenarnya bukan pernyataan dalam sholat toh. Artinya selepas sholat itu harus punya keyakinan bahwa hidup ini memang milik lillah tuh milik Pak, artinya lillah tuh milik. Sesungguhnya sholatku, nusukku, hidupku, matiku milik. Kalau hidup milik Bapak, milik saya, milik Ibu, kita bisa bertahan hidup semau kita. Betul tidak? Pengen berapa? 95 lah. Nah, nantilah 95. Betul lah. Tapi kan tak bisa. Kenapa? Karena hidup bukan milik. Sebagaimana mati pun bukan milik. Penat nih Pak, banyak hutang, banyak problem. Nah matilah sekarang kata kita. Bisa ada? Tidak. Kenapa? Kematian itu bukan milik siapa-siapa selain milik Allah. Jadi mengembalikan kepemilikan kepada hidup ini milik. Nah itu diikrar itu dalam sholat. Nah karena sudah ada ikrar seperti itu dalam sholat, maka tidak ada momen, tidak ada posisi, tidak ada kondisi dalam sholat kecuali Allah di situ dipuji. Tegak, alhamdulillahi rabbil alamin. Betul? Ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Bangkit, sami Allahu liman hamidah. Tegak balik, rabbana walakal sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Duduk, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Itu pujian Pak, at-tahiyyatul mubarak. Itu muji Allah, ngalem Allah, nyanjung Allah. Paham ya? Nah, maknanya hidup tuh gitu juga. Sehat puji Allah, sakit puji Allah, bisa makan puji Allah, susah makan puji Allah, senang puji Allah, susah puji. Kadang kita ini terbalik Pak, muji itu saat senang, betul lah. Saat susah lain cerita.
Macamnya Tuhan tuh tak terpuji. Ya Allah, ngapa kok nasibku jadi begini? Beri pertanyaan. Padahal kita di kondisi itu yakin ini Allah yang tapi masih pertanyaan itu muncul. Ya Allah, apa salahku? Kau perlakukan aku macam ini. Kan tak ada puji itu. Orang kalau bertanya itu Pak berarti nanya ngapa? Tak salah ya Allah. Kayak gitu. Paham Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Nih karena jamaahnya dah pada sepuh ini harus paham Pak. Betul lah. Kita harus paham. Sebentar lagi kita kembali Pak. Masa kita masih menyaksikan kesempurnaan Allah? Betul lah. Saat kembali itu sudah yakin di hati ini Dia maha sempurna. Tak ada keputusan yang keliru. Paham tak Pak? Tak ada keputusan Allah yang keliru. Kita kadang masih bertanya, tepatkah ya Allah? Oh masih ngeri wah. Tepatkah ya Allah Engkau perlakukan kami macam ini? Hebat kali gitu. Ya bahasa lainnya kan gitu, mempertanyakan ketetapan itu kan masalahnya. Betul gak? Nah, makanya tadi imam kita mimpin kunut itu tegas Pak itu tentang pentauhidan. Selain kasih sayang dengan sesama, betul? Di situ ada tegas pentauhidan. Coba baca doa kunut bareng. Kadang Pak Imam aja yang pandai, kita ngamin aja nih kadang lupa, betul lah. Ya bareng. Allah, Pak Guru ketawa. Allahumma hdina biman hadai. Ya kita satu-satu ya. Biar ngerti keterpujian hanya milik Allah tuh gimana. Allahumma ya Allah ihdi, berkenan Engkau memberi petunjukna ke atas kami, biman hadaita, dan kami saat Engkau beri petunjuk itu berada di lingkungan orang-orang yang juga diberi petunjuk. Ini ketuhanan dan kemanusiaan namanya. Ya Allah, berikan kami petunjuk. Coba kalau Bapak minta petunjuk kepada Allah, berarti petunjuk itu milik siapa? Iya dong. Maka kita minta kepada pemiliknya. HP ini punya siapa? Punya saya. Terus Bapak mau minta, tapi mintanya ke Pak Guru. Pak Guru, HP-nya untuk saya ya. Pak Budani itu kan punya Rustam gitu. Paham enggak? Kalau hidayah itu milik Allah, maka mintanya kepada Allah. Berarti pemilik hidayah itu Allah. Paham Pak? Piman hadaitana, ini kemanusiaan kita. Kita tak ingin melenggang ke surga sendirian. Kita bilang dengan Allah, ya Allah, jangan saya aja yang dikasih petunjuk tuh, tapi lingkungan di sekitar saya pun dapat petunjuk. Piman hadaita tuh hal Pak namanya, menerangkan keadaan. Paham? Menerangkan keadaan. Piman hadaita tuh saya hidup di lingkungan orang yang Engkau beri petunjuk. Mananya apa? Kita ada kepedulian di hati bahwa hidayah ini ya Allah berkenan jangan hanya ke saya, tapi ke sekitar saya juga. Begitu Pak. Jadi memandang manusia itu begitu. Jangan bangga hanya bisa sholat sementara tetangga kita tak bisa sholat. Kita minta dengan Allah, ya Allah, Kau berkenanlah membuat mereka pun boleh sholat seperti Engkau buat kami boleh sholat. Itu pedulinya Rasul. Paham Pak ya? Jadi ada kesadaran ketika ngomong Allahumma hdina fiman hada, itu ada kesadaran bahwa orang lain yang tak sholat pun adalah juga makhluk Allah. Dan Allah kuasa beri petunjuk ke atas mereka. Saya pernah ngasih contoh di sini belum? Pak, Yahudi yang di Palestina itu siapa yang nyipta? Allah. Kuasa tak kira-kira Allah ngasih petunjuk dengan mereka? Kuasa tak. Putin itu siapa yang nyipta? Allah. Kuasa tak Allah buat Putin beriman? Kenapa kita tak minta? Ada tak pernah Bapak minta dalam salat? Ya Allah, buat orang-orang Yahudi itu beriman kepadamu. Ada tak? Tak pernah Pak terlintas di benak kita. Kenapa? Kita fokus kepada satu titik. Mereka itu musuh. Seolah-olah Allah itu tak terlibat. Paham tak?
Padahal kita sudah kata innallaha ala kulli syai'in qadir. Kenapa kita tak minta? Paham Pak? Nah ini pentingnya kita memahami eksistensi Allah sebagai Al-Ahad. Paham Pak ya? Jadi memandang seluruh manusia itu sebagai satu kesatuan dengan kita, makhluk Allah. Makhluk Allah. Paham Pak ya? Jadi jangan ta'dil hanya karena jahatnya lalu kita itu musuh Allah. Harus kita benci, lupa bahwa Allah kuasa untuk membuat mereka beriman. Paham Pak ya? Ya dari alhamdulillah. Nah itu alhamdulillah dulu. Nah, kalau nak rutin setiap bulan kan nanti ke sholawat lagi. Tapi belum selesai nih alhamdulillahnya. Ya, nah, kita ulang-ulang. Kadung alhamdulillah itu sudah sering kita dengar. Kita harus ngerti motivasi kita ngucap alhamdulillah itu apa. Betul lah. Nah, kayak kemarin kita cerita tentang alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Ternyata kan panjang rentetan makanan. Betul lah. Oh ternyata tak ada sedikit pun keterlibatan manusia. Saya kemarin ngaji fikih di bab etika buang hajat. Nah, mu'allif pengarang kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan di antara etika qada hajat itu adalah masuk WC itu pakai bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ngapa pakai bismillah? Maknanya kita ngumumin dengan diri sendiri, saya tak berani berada di WC sendirian tanpa disertai Allah. Maka kita panggil dia, Allahumma ya Allah. Manggil itu kan suruh datang. Betul lah. Ini logika bahasa aja dulu. Jangan bapak-bapak yang Allah datang dari pintu misalnya, jangan gitulah. Dah tua kita kan dah paham itu laisa kamislihi syai'. Kita tak berani sendirian ke WC itu sampai manggil Allah. Gimana manggilnya? Allahumma, itu kan manggil. Betul lah? Allahumma ya Allah. Inni a'udzubika, tolong lindungi saya ya Allah. Minal khubusi wal khaba'isi. Dari setan jantan dan setan setan jantan, setan ke WC aja tak berani kalau tak disertai Allah. Paham Pak ya? Jadi Allahumma itu manggil Pak ya. Ya Allah, dekati kami, peluk kami, lindungi kami gitu. Paham Pak ya? Nah makan pun kita tak berani kalau tak disertai Allah. Maka kita pakai bismillah. Betul lah. Lanjut doanya gimana? Allahumma lakas untuk. Ayo kalau makan itu puasa terus. Ayo masih ingat tak? Ya 1, 2, 3 doa makan. Tak apalah bukan anak TK pun saya tanya-tanya. Ayo 1, 2, 3 masa mama terus. Coba Pak Haji baca. Pak Haji itu manggil Allah. Allahumma ya Allah. Coba ini logika bahasa ya, jangan dianalogikan 100% begitu Allah begitu ya. Pak Haji di situ, saya di sini. Pak Haji manggil, Rus. Apa mananya? Beliau ini kenal saya lama Pak di Masjid Raya. Jadi saya berani kan ngomong gitu. Rus. Apa artinya? Saya minta mendekat. Betul lah? Paham ya? Nah, kita manggil Allah, Allahumma ya Allah. Nah. Barik berkah. Jadi Allahumma itu manggil. Paham Pak ya? Nah, maka ketika makan tuh rasakan kehadiran anugerah Allah. Wong kita dah manggil, masa ada dipanggil dicuekin.
Tersinggung enggak? Pak Guru manggil saya. Dahnya ngapa harus datang? Tadi manggil. Tersinggung tak kira-kira saya? Hah? Tersinggung. Allah udah dipanggil tapi dicuekin tuh maksudnya apa? Tak disadari ini makanan anugerah. Itu nyuekin Allah namanya. Paham Pak ya? Jadi inti doa tuh nyeru tuh manggil tuh minta mendekat. Tapi jangan secara fisik ya. Allah tuh kan beda dengan tapi rasa bahasa kan terasa oleh Bapak. Betul ya? Rasa bahasanya Allahumma itu sudah ini saya kemarin ditelepon, Pak Rustam ada makan, ada ngopi. Ini ngopinya di sini. Ada. Nah, masalahnya adalah jam 6 kurang 5 loh. Betul lah. Takutnya saya salah dengar. Siapa kemarin yang mau Pak Haji ya? Mana Pak Haji? Diajak makan. Ngopilah Pak Rustam. Siap. Berarti sudah ada kopi belakang ya. Nah, kita genapin jam 6 ya. Biar senang hitungnya, betul lah. Tadi makan ngajinya sampai jam 6, makan dari jam 6, betul lah. Ya kayak sholat lah. Sholat pun kan ada waktunya tuh. Betul. Subuh boleh tak jam 3 tadi kita buat? Karena nak ngaji, biar lama ngajinya subuhnya jam 3 aja, boleh tak? Tidak. Nah, makanya makannya tuh jam 6, ngajinya selesai sampai jam 6. Jadi pujian dulu nih cerita hari ini. Ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang mulia, kalau ingin terpuji di akhirat, pujilah Allah saat kita hidup sebisa mungkin. Ya, sebisa mungkin. Maka Bapak kalau sering ngikut acara-acara orang Maulid Rasul, apa sih Bapak dengar firman dalam Al-Qur'an di surah Al-Ahzab? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa zakarallaha katsira. Allah menyebutkan di situ yang bisa menjadikan Nabi Muhammad sebagai panutan hidupnya itu punya 3 syarat. Dia harus punya harapan kepada Allah, yang kedua harus punya keyakinan akan keabadian hari akhir, yang ketiga wa zakarallaha katsiran. Dia banyak mengingat Allah. Bahasa kita banyak mengingat Allah tuh setiap momen Allah tuh senantiasa diingat. Jadi banyak mengingat Allah tuh bukan duduk di masjid alhamdulillah terus dari pagi sampai sore, bukan begitu. Jadi mengingat Allah sebanyak-banyaknya itu seluruh momen hidup dikembalikannya kepada Allah. Wa ilaihi turja'ul umur. Seluruh urusan dikembalikan kepada Allah. Betul lah. Maka kalau ada orang yang meninggal, dibalikin urusannya ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nengok yang aneh-aneh, subhanallah. Betul? Itu kan balik lagi ke Allah. Bahkan ketika kita tersalah langkah hidup pun balik ke Allah. Astagfirullah. Betul? Tak ada momen yang tak dikembalikan kepada Allah. Baru kita bisa ngikut cara hidupnya Rasul. Kalau setiap momen Tuhan senantiasa kita saksi. Nah, pas jam 6 Pak, ya, kurang sedikit. Ya, jadi kita lepas ngaji, makan, ngopi, lepas itu puji Allah. Betul lah, balik ke rumah puji Allah lagi. Berarti makan lagi di rumah tuh. Betul lah. Alhamdulillah. Mohon maaf Pak ya kekurangannya, mudah-mudahan Allah pertemukan kita. Silakan. Salah. Tadi kan bicara doa setelah makan itu. Nggih. Itu pun menghapuskan dosa. Nggih. Kalau dalam hadis tak disebutkan dosa besar kah, dosa kecil, tapi harapan kita dosa besarnya pun kena hapus mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Cuman ulama tuh biasanya ya memberikan penjelasan. Yang kecil-kecil katanya yang dihapus tuh karena yang besar-besar mah perlu tobat. Tapi Rasul tak sebut. Pokoknya dosa itu diampuni. Mudah-mudahan yang gedenya pun kena. Amin. Alhamdulillah. Gitu Pak ya. Mudah-mudahan. Amin. Betul lah. Bapak jangan tanya dengan saya, kok semudah itu Tuhan ngampuni? Pertanyaan saya, yang punya ampunan itu siapa?
Tak ada yang punya ampunan itu selain Allah. Jadi kalau ampunan itu monopoli punya Allah, ngapa Allah dipertanyakan kalau mau ngasih semudah itu? Betul gak? Dan jangan salah Pak, tak semua orang boleh baca bismillah, tak semua orang boleh baca alhamdulillah lepas makan. Hanya orang yang dikehendaki diampuni dosanya oleh Allah yang ngucap itu. Yakin itu. Nah, contohnya, Bapak saya kan paham alhamdulillah tuh. Bapak sadar enggak? Apakah tiap makan Bapak muji Allah enggak? Jarang. Paham enggak? Kullun muyassarun lima khuliqa li ajli. Kalau Tuhan nak ampunkan dosa-dosa kita, dimudahkan menuju jalan diingatkan alhamdulillah. Tapi kalau Allah tak nak kasih itu melalui jalan makan maksud saya, ya ngelos. Sekali nang ngucap alhamdulillah, keburu pula kawan nelpon, diangkat, alhamdulillahnya lupa, ingat-ingat dah 2 jam kemudian, aduh aku tak alhamdulillah tadi kan, betul lah Pak. Nah, maka di Sayyidul Istighfar ini nyambung pertanyaan Bapak, tadi dah nak salam, nyambung pertanyaan Bapak. Di Sayyidul Istighfar, Bapak tahu kan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdik wa wa'dik mastata'tu. Hafal belum? Kalau belum saya tulisin, bulan depan saya bawain. Hafal ya? Jawab bareng ya. Biar saya jelaskan yang ujung tuh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta itu bukan permohonan, itu i'tiraf, pengakuan. Fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tak ada yang bisa ngampuni kecuali Engkau. Berarti ampunan itu monopoli Allah. Tak ada pemilik ampunan selain Allah. Kalau ampunan itu milik dia seorang, apa kita pertanyakan? Kalau dia dengan semudah itu ngasih ampunan. Ini ampunan ini milikku. Nah, kamu ku ampuni kalau lepas makan kau memuji ya. Senang tak? Paham Pak ya? Allah tuh baik Pak. Betul lah. Allah tuh baik. Dah lah. Pekan depan insya Allah. Masalahnya kopi udah sampai. Kita muji Allah setelah minum kopi. Demikian, mohon maaf ya kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.